لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami kajian teks Arab yang dibimbing oleh Bapak Imam Ahmadi. Kelompok kami yakni yang beranggotakan Isna, Intan, dan saya sendiri, Alfi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mustaharajat ala sahihin wa na'ni bil mustaharaj ayyati al-musannifi ilal kitab min kitabil hadith fayuhraja ayyaraw ahadithah bi as-sanid linafsih min ghairi tariqah sahibul kitab fayajtami'u ma'ahu fi syaih aw min qaw fawqahu walau fi sahabi. Al-Mustaharaj adalah suatu kitab hadis yang ditulis oleh seorang ulama dengan mentahrijkan atau menuliskan riwayat hadis-hadis yang sudah dibukukan di dalam suatu kitab hadis dengan sanadnya yang sama tetapi dari jalan yang lain dari pengarang kitab Mustaharaj ilaih atau yang dimustaharajkan. Lalu periwayatan mereka bertemu pada gurunya atau penulis kitab yang dimustaharajkan atau guru-guru yang lebih tinggi sampai kepada sahabat. Wasyartuhu alla yasli ila syaikh aba'da hatta yafqadu sanadan yusalla ilal aqraba ilal hadiru min halau au ziyadah mahmadi wa rabima asqata al mustaharaj ahaditha lam jidalahu biha sanadan yartadiha wa rabima dzakiraha min tariqa sahibul kitab. Syaratnya tidak sampai kepada syekh dengan jalan yang lebih panjang sehingga menghilangkan sanad yang menghantarkan kepadanya yang lebih dekat, kecuali dengan alasan ulu atau ketinggian atau ada ziyadah atau tambahan. Yang penting bisa jadi mustaharaj menggugurkan hadis yang sanadnya tidak memuaskan dan bisa pula menyebutkan hadis-hadis itu dengan jalan penulis kitab yang dimustaharajkan. Wa mathalu dzalika ma akhrajahu al-Imam Muslim fi Sahih at-Taharah Fisalul Fitrah qala hadatsani Abu Bakrin ibni Ishaq akhbarana ibnu Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Ja'far qala hadatsani Abu Bakrin ibnu Ishaq akhbarana ibnu Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Ja'far akhbarani Al-Ghula ibnu Abdurrahmani ibnu Yaqub mulil Harqah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jazaa'u thawarab au ar-khallahi wa khallaqul majusi. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, kitab At-Taharah bab Hisal al-Fitrah, artinya yakni telah menceritakan kepadaku Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abi Maryam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Al-A'la bin Abdurrahman bin Yaqub maula al-Hirqah dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukurlah kumis dan panjangkanlah jenggot dan berbedalah dengan orang-orang Majusi. Saya Isna Harisatu Sa'ada akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Alfiatun Nikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal hadisu akhrajahu Abu Awana. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Awana fi mustakhriji ala sahihil Muslim, dalam kitab Al-Mustakhraj ala Sahih Muslim. Fajtami, dalam sanadnya ma'al imami Muslim fi syaikhihi, terjadi pertemuan dengan sanad Imam Muslim. Maksudnya itu ada guru yang bernama Abi Maryam dan ada penjelasan dari hadis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsana Muhammad bin Ishaq As-Sawani telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq As-Sawani. Qala, ia berkata, akhbarana Abi Maryam, telah memberitakan kepada kami Abi Maryam. Qala akhbarana Muhammad bin Ja'far, ia berkata, telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, akhu Ismail bin Ja'far, saudara laki-laki Ismail bin Ja'far. Qala, ia berkata, akhbaranil Ala ibni Abdirrahman, telah memberitakan kepadaku Al-Ala bin Abdurrahman. Qala, an abihi, dari ayahnya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afu syawarib, cukurlah brengos, wa'ful lihya, panjangkanlah jenggot, khaliful majusi, berbedalah dengan orang-orang majusi. Faidah laisa bidarurati, bukanlah suatu yang sangat urgent. Ayyakuna lafdul hadis, untuk menyebutkan semua persis antara matan atau teks hadis. Alladhi urida bihi fil mustakhraj, yang ada di dalam kitab al-mustakhraj. Wa nafsu lafdhu fi sahih, dengan matan yang ada di dalam kitab as-sahih. Au fi kitabil mustakhraj alaihi, yang disebut juga al-mustakhraj alaihi. Kama yadhuru minal misali sabiq, sebagaimana yang terlihat di dalam contoh di atas. Wa kadzalika, demikian juga faqad yuridul hadisi fil mustakhraj, kadang-kadang hadis di dalam kitab al-mustakhraj bi ziyadati laysat fil kitabi mustakhraj alaihi, ada ziyadah atau tambahan matan yang tidak sebagaimana tertulis di dalam kitab as-sahih. Fa idza kana mustakhraj ala ahada sahihaini, untuk itu apabila di dalam al-mustakhraj dalam satu kitab as-sahihain itu terdapat ziyadah, lan musallim bi sihhati ziyadati hatta yang duru fi isnadiha, tidak secara otomatis menganggap tambahan matan itu sahih sehingga diadakan peninjauan terhadap sanadnya. Al-mustakhrijat ala sahihaini, kitab-kitab al-mustakhraj sahihain. Wa qad ihtama jama'atu minal ulama'i bitasnifi al-mustakhrijat ala sahihaini. Misal, sejumlah ulama yang berminat untuk menuliskan al-mustakhraj, diantaranya al-awal mustakhrijul Ismaili, yang pertama yaitu mustakhraj al-Ismail. As-sani mustakhrijul Ghidrifi, yang kedua yaitu mustakhraj al-Ghidrifi. As-salis mustakhriju ibni Abi Duhal, yang ketiga yaitu mustakhraj ibnu Abi Duhal.
Wahadi salah satu mustakharijatu ala Sahih Bukhari. Ketiga kitab tersebut adalah mustakhraj kitab dari Sahih Al-Bukhari. Wa amal mustakharijat ala Sahih Muslim. Misal, adapun dari kitab-kitab mustakhraj untuk Sahih Muslim adalah al-awal mustakhriju Abi Awana. Yang pertama yaitu mustakhraj Abi Awana. Asani mustakhriju al-mustakhriju Khairi. Yang kedua yaitu mustakhraj al-Khair. Asalit mustakhriju Abi Hamid al-Harawi. Yang ketiga yaitu mustakhraj Abi Hamid Harawi. Wa min amsalatil mustakhrijat ala sahihaini ma'an. Dan di antara kitab mustakhraj kedua kitab sahih adalah al-awal mustakhriju Abi Nu'aim Asbahani. Yang pertama yaitu mustakhraj Abu Nu'aim al-Asbahani. Asani mustakhriju Ibnil Akhram. Yang kedua yaitu mustakhraj Ibnu al-Akhram. Asalit mustakhraj Abi Bakar al-Burqani. Yang ketiga yaitu mustakhraj Abu Bakar al-Barqani. Selanjutnya penjelasan tersebut akan diteruskan oleh Mbak Intan Riyadatul Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Riyadatul Aulia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Isna Hadisatus Sa'adah. Saya akan membahas sedikit mengenai kitab-kitab sunan sebagaimana yang tertera dalam kitab Taisirul Ulum Al-Hadits halaman 25 sampai 26. Bismillahirrahmanirrahim. Nubdun mukhtasaratun an diwawaini sunnati. Sekilas tentang kitab-kitab sunan. Wala budda akhi talibul ilmi an taqifa fi dirasatika ala nubdin mukhtasaratin an diwawaini sunnati mislul kutubus sittah wal muwatta' li Imam Malik wa musnad li Imam Ahmad. Para pelajar hendaknya memahami secara mendalam kitab-kitab sunan seperti kutubus sittah, al-muwatta' karya Imam Malik dan musnad karya Imam Ahmad. Lalu kitab-kitab apa saja yang termasuk dalam kutubus sittah? Wa na'ni bil kutubus sittah as-sahihaini wa qad marra al-isyarati ilaihima wa sunanu Abi Dawud wa Jami'ut Tirmidzi wa sunan An-Nasa'i wa sunan Ibnu Majah. Yang dimaksud dengan kutubus sittah yaitu as-sahihaini, kitab hadis sahih Bukhari dan Muslim, Sunan Abu Dawud, Jami'ut Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Lalu apa yang dimaksud dengan kitab sunan? Wal maqsudu bi kitabis sunan ya al-kitabul muratabatu 'alal abwabil fiqhiyyah minal iman wa taharah wa shalah wa zakat ila akhiriha wa aktsaru ma fiha al-marfu'u wa laysa fiha illa al-qalilu an-nadiru minal mauquf. Yang dimaksud dengan kitab sunan adalah kitab yang ditulis dengan mengikuti urutan bab fikih seperti iman, thaharah, salat, zakat, dan seterusnya. Dan kebanyakan kitab sunan itu berisi tentang hadis-hadis yang marfu'. Bahkan sedikit atau jarang sekali terdapat khobar yang mauquf. Di salah satu sumber yang saya baca, beliau Imam Abu Dawud dilahirkan pada tahun 202 Hijriah dan wafat di Basrah pada tanggal 16 Syawal tahun 275 Hijriah. Sunanu Abi Dawud. Selanjutnya kita akan membahas salah satu kitab sunan yaitu kitab Sunan Abu Dawud. Wa musannifuha
huwa Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath Ibnu Ishaq al-Azdi as-Sijistani. Penyusun dari kitab Sunan Abu Dawud yaitu beliau Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ath bin Ishaq al-Azdi as-Sijistani. Wa qad ikhtasa kitabahu hadha bi ahaditsil ahkam wa lam yadha'u fihi kutubuz zuhdi wa fadailul a'mal. Beliau mengkhususkan kitabnya, kitab Sunan Abu Dawud, dengan hadis-hadis hukum. Di dalamnya tidak terdapat kitab zuhud dan fadailul a'mal. Qala rahimahullah, yakni Imam Abu Dawud, fi risalatuhu ila ahli Makkah fi wasfi sunanuhu, safhah 34. Wa innama lam usannifu fi kitab sunan illa al-ahkam walam usannifu kutubuz zuhdi wa fadailul a'mal wa ghairaha. Di dalam surat beliau Imam Abu Dawud kepada penduduk Mekah dalam mengomentari kitabnya sendiri halaman 34, beliau berkata, "Dan tidaklah aku menyusun di dalam kitab As-Sunan ini melainkan hadis-hadis hukum. Tidak aku masukkan kitab zuhud dan fadailul a'mal dan lain-lainnya." Jadi di dalam kitab Sunan Abu Dawud ini memuat hadis-hadis hukum. Di dalamnya tidak ada memuat kitab-kitab zuhud ataupun fadailul a'mal. Wa kitabuhu yakni as-sunan min diwawainil islami allati la yustawni anha illa annahu lam yushtaratu fiha as-sihhatu bal fiha as-sahihu wal-hasanu was-salihu wad-dha'ifu wal-munkar. Kitab beliau yang bernama As-Sunan, yakni Sunanan Abu Dawud, adalah salah satu kitab yang sangat dibutuhkan oleh umat muslim. Hanya saja, beliau tidak mempersyaratkan derajat sahih untuk hadis yang tercantum di dalam kitabnya. Sehingga di dalam kitab tersebut berisi hadis sahih, hadis hasan, hadis saleh, hadis dhaif, dan hadis munkar. Tapi di dalam kitab tersebut dicantumkan kualitas dari hadis tersebut. Walam yushtaratu al-isti'abu fi dzikri ahadisil bab fa innama taqribul manfaati bihi wa qad yuridul hadisu al-wahidu min aktsarin min wajhin li ziyadatin fi matanin aw sanadin. Beliau juga tidak mempersyaratkan disebutkannya semua hadis tentang suatu bab, tetapi hanya dipilihkan yang bermanfaat saja. Dan kadang-kadang beliau menyebutkan satu hadis dari jalan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan ada ziyadah, baik ziyadah dalam matan maupun ziyadah dalam sanad. Wa qad yatakallamu ala ba'dil ahadithi bil i'lali wa dzikril ikhtilafi fiha ala ruwatiha. Dan kadang-kadang pula dibicarakan pada sebagian hadis tentang i'lalnya, menyebutkan ikhtilaf atau perbedaan perawinya. Wa qad fassala al-kalamu ala sunanihi fi risalatihi ila ahli Makkah wa hiya nafi'atan jiddan farahimahullah ta'ala rahmatun wasi'atun. Beliau telah membicarakan kitab sunannya secara terperinci di dalam surat yang beliau tulis untuk penduduk Mekah. Ini adalah surat yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada beliau dengan rahmat yang luas. Amin ya rabbal alamin.